Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram alladzi qad amarna bi iqamati dinil Islam minas salati waz zakati wal haji was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibil maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal musliman rahmatullah alaikum jami'a. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayatina wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmatullah alaikum jami'an. Marilah sama-sama kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana oleh Allah sehingga pada saat yang berbahagia ini masih memberikan kesehatan, kesempatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan tugas yang difardukan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tugas sunat fardu sebagai kewajiban individu, sunat sebagai wajib sebagai sunat, kemudian fardu kifayah sebagai kewajiban kelompok. Kemudian rahmat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke haribaan junjungan alam Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang masih diberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada umat, kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Kemudian hormat dan ta'zim, taubir dan takrim terutama sekali kepada Tengku Imam Masjid serta para alim ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, muspika kecamatan dan seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, baik kaum ayah ataupun kaum ibu. Syukur alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama telah berkumpul dalam sebuah wadah
dalam sebuah ibadat yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya Bandung, yaitu sembahyang subuh. Salat subuh ini pahalanya sangat banyak untuk berjamaah. Sembahyang subuh kaum ayah sekalian, tak ada pilih kitanya wajib. Sembahyang subuh wajib, sedangkan pahala jamaah berjamaah salat subuh alhamdulillah sampai sekarang belum wajib. Sembahyang berjamaah sampai enauhat mudah-mudahan belum wajib. Sembahyang berjamaah sunat. Menyata pegah sembahyang berjamaah wajib, kakeh dosa urang sembahyang tidur waga. Hotel sembahyang siro mahana sah tu sebab wajib berjamaah. Jadi berjamaah nal heboh pendapat, nah pendapat yang mengadakan fardu kifayah, nah yang pendapat mengatakan memang fardu'in, yaitu pendapat Ahmad bin Hanbal, dan ada pula pendapat yang mengatakan sunat ab'ad, sunan muakkad. Itu pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sembahyang subuh kaum muslimin, yaitu diantara sembahyang 5 waktu yang aula fadilahnya salat subuh. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fil atamati was subhi la atauhu habwan." Seandainya umat lun jitu pura fadilat sembahyang isya dan sembahyang subuh, sungguh jejak bak tempat berjamaah walau merangkak hae jejak ngan kaki, jiu terpaksa payah jisu terpaksa payah jisu, nyamban fadilat sembahyang subuh. Kenapa rupanya? Karena subuh memang kena pegah li Rasul, yaitu di antara 5 waktu sehari semalam yang paling afdal fadilat salat jamaahnya itu subuh. Yang pertama subuh, yang kedua salat asar, yang ketiga isya, yang keempat zuhur, dan yang kelima maghrib. Itanya kadang-kadang dengku je balik limong mantap. Sembahyang maghrib yang mau tak mau berjamaah, yang sering takalan. Walau kadang-kadang sembahyang 5 waktu hana, tapi waktu maghrib alih pakon katro masjid. Untuk apa rupanya? Mungkin kena duduk bak kedai kopi, kadang kedai kopi hana terahli, kena rumah kadang hana mau, hana depa yang jelasnya kelaganya. Yang kerja ke Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kalau anda mau melihat orang beriman yang salat, kalau anda ingin melihat orang salat yang beriman, lihatlah pada waktu salat subuh. Ya kena kala orang beriman semayang jak waktu subuh. Tapi kalau anda ingin melihat orang Islam sembahyang, datanglah waktu salat Idul Fitri atau Idul Adha. Nyan orang Islam sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha, nyan sembahyang orang Islam. Pakon menyo uro raya bandu wabah uro rayanya, nyan orang kadang-kadang maah tak pegah yang tan tom turi kiblat borokon uranyan katro masjid, katro lapangan, aleh gena pelemah baju baru, aleh gena mumat jaro urang, aleh gena pelemah roh hana depa wallahu alam. Yang jelas orang beriman salat adalah yang mengerjakan salat subuh. Maka teman subuh paling mahaitat yum ji ba Allah, karena subuh tengku lethat godaan.
Yang pertama, solat subuh lagi kita enak-enak tidur, tengah taum bantai, tengah badan suum, tatim tinggal kasur yang lepon, tatim tinggal spring bed, tatim tinggal tempat kamar tidur yang paling mulia bagi kitanya. Lalu terbedah tajak arah anggota tubuh tu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan ibadat kepada Allah. Nyahinan mahayum yang pertama. Yang kedua, karena solat subuh ini banyak godaan syaitan. Asai karab sembahyang subuh tengku ka kira-kira wate imsa yan ka dimuhui bina pasukan siap kira-kira kun komandan isoo dan anak buah Bandung kamu sapat kenan ada apa bos nyo ku pegah bakah ban Bandung hai anak buah lon hana ke depu pai masjid tengku bilia gena matmi gena azan nyo wate imsak katuk 10 minit truk ke azan di masjid hana ke depu siapa kamu depu bos. Cuma apa yang bisa kami lakukan bos? Ku perintah bakah Bandung tolong kajak goda rumah-rumah urung supaya mengadbek ijak sembahyang subuh. Cuma dia anak buah mengadbek salah kaitannya. Cuma rumah-rumah tu cuma kamu goda bos. Ibu tunjuk rumahnya tabo, nya rumahnya tabo, rumah J, rumah J pelingku. Karena anak buah, karena komandan punan, karena anak buah patih perintah komandan, lalu ditanya mbak bos, cuma rumahnya padumboh nyepat 5 buah truk, 20 buah truk, yang apakah nan putunya bos, nyan hana payah godale. Rumahnya na rumah tim ses gudanya. Kiban tim ses, hai mulai mai tuan melinte ayah anak kumu na pacut bantabo rumah tali semayang, hana payah godale. Yang payah goda yang nak semayang menjanjan, yang tengah yakin semayang kiban cara Abu Baik je beda seolah-olah kapugak propaganda, seolah-olah kali je beda hijak semayang subuh, seolah-olah kali hijak berjamaah, kapugak propaganda. Nyo godaan yang paling dahsyat kaum muslimin. Andainya kita tahu, makanya Nabi ni pegah, lau ta'lamu ummati ma fil atamati wa subahi la tamannu la atauhu ahabwan. Seandainya umatku mengerti apa fadilatnya solat isya dan subuh, sungguh dia datang ke tempat berjamaah walau merangkak, walaupun jika ijak, karenanya fadilat. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan jamaah solat subuh hudanya bukan ini yang pertama dan bukan ini pula yang terakhir. Artinya jurang ahli yang ke ahli jamaah, yang ke jamaah asli asal yang sikasai tanya yang pendatang duduk, yang baru tu mungkin yang baru tu uronyo, mungkin yang akan datang singa, mudah-mudahan baik uronyo terakhir. Dan andai kata pun hana tajak masjid yang di rumah walau 2 suami isteri, walaupun kadang-kadang mata uro kerap tebit yang baru jaga, mentang sunat berjamaah, mentang sunat lagi ada pegah punukon, artinya belum sampai sekarang. Mudah-mudahan sembahyang berjamaahnya yang golong wajib, mentang sunat. Karena memang sunat berjamaah, sunat seandainya terpegahkan sunat, nya terus terpegah wajib mentang kaku. Tanya yang sembahyang siro tu payah mitangan lain jak kena pengalun untuk sembahyang, akan hansah sembahyang. Mungkin gara-gara fikir menan, maka sebahagian urang hana sembahyang tanggu. Yang sandainya roh tanya apakah nak sembahyang, hanangon tunggu, hanangan berjamaah, mungkin menangi fikir. Kaum muslimin maayah sekalian, lebih-lebih getanya jeneo hai tengku mutuah jamaah sekalian, wate tu garap truk getanya uranyo baile tapi ke pajan kiamat. Na urang yang lagi sibuk memikirkan kapan kiamat. Ini kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Umur katanya pajan kiamat. Ini yang payah terfikir. Umulun truk sampai kiamat. Maka Al-Imam Syauqi mengatakan dalam sebuah bait syairnya,
tazawwaj bit taqwa fa innaka la tadri iza hanal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asahina min ad-dahri. Bergaullah kamu dengan takwa. Kira-kira menan arti literal je. Tamu kawin kata dengan takwa, artinya bersatu padu kata dengan takwa. Kenapa rupanya? Fa innaka la tadri idza hannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Karena kita hana pernah tadepa, gelam pernah na instruksi, gelam pernah na sabah pengumuman, laporan. Kalau malam datang, masihkah ada umurku esok hari? Tanya nunggu tengok malam tu. Tak fikir serata ya Allah pun na umulun tengok. Bila tak fikir ke tahu ke? Yang kejik maka bab utang. Han gibi mutang pakon. Nyo perkara. Satu hari Sayyidina Umar ibn Khattab, anak Sayyidina Umar ibn Khattab yang namanya Abdullah bin Umar, beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk belajar ilmu agama. Kalau dulu memang belajar ilmu agama semacam pesantren, katanya orangnya nyan melulu pelajaran, menyekolahkan selama merdeka. Tut uri handayani. Kemudian bahasa Bahura anak Umar bin Khattab Abdullah bajai kabukah batu ut gara-gara alih rubah pada orang yang kau likut, sehingga dipukra alian lingon, masak kamu anak khalifah, baju kamu cempang-camping, baju kamu sobek, kamu tidak malu apa? Bilang sama orang tuamu suruh beli baju baru. Akhirnya kabar tubi-tubi ban bandum kata-kata katir sodor ati konyan gua hotel gua rumah gemau bak mak bak ayah hang je pegah karena Umar bin Khattab tegas saya tegas, mata merah, ujung o teplah, o warna kuning, on pinung merah. Cukup tegas urung dan akai god adat. Tapi kata kata bahasa god dong bekong. Gena pegah le Abdullah ba ayah hang je pegah, akhirnya pegah ba mak na pegah mak ba bunda, na pegah bunda ba ayah. Pukul pegah na ai bajelun bekah you belau baja lain gitu. Kakak sira duduk makan pajuh bu bersama, karena memang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama, kan sama-sama makan bersama, artinya dalam sebuah hidangan lagi kita nyo pubuk uronyo makan bersama, dihidangkan di atas meja atau di atas karpet, kita makan bersama anak isteri, suami, menantu dan sebagainya, mesapat hinan hana curiga melintir rayu icongkut, hana curiga mak tuan kagucok ule mulu hana ka sama-sama tak mengingin pi menyamudi pajobu le rinang le menan mi urun ron te pajobu bum sapat dengan ayah behnya malam hari pertama saja wate peresmian, wate pesta perkawinan nyainan dua dia tu kursi pegah bagop arti pegah bagop cok bu dara baru peap kelinto, cok bu linto peap ke dara baru. Kalau yang foto hanya depek binti. Kalau anda ingin melihat wanita soleh, lihatlah di dinding sana. Wanita soleh kah yang menyuapi suaminya, lihatlah di dinding sana. Kalau binti mendang yang kau wanita soleh, nya sirap bu, sirap jehbu. Kadang-kadang isteri Umar menagukkan air kepada Umar, kepada suaminya. Kadang-kadang gebi ia ke anak, kadang-kadang ke suap bulako, kadang-kadang mana-mana lah. Memang urinya kan makanan bu ke pajuk roti. Sambil duduk, sambil lagi nyan gemusyawarah khalifah na lunduan tinyalah haji jabut le Abdullah han dijak jabut le
pakon di pekera lingon rumah suku di rumah but bajai ka bekah batu ut luar ka bekah batu ut bajai ka bekah bak bahu teman nyan ke payah tamita bajai lain supaya mengaji jabut anak kita tanya baik sampai tinggal dan macam-macam jika rumah boy pegah anak khalifah pakon kanpeng pulang-pulang akhirnya ke keli Umar bin Khattab cuman gaji galam na pagi alam napeng menawaran kan khalifah nyauri nang hati-hati orang lako suami jatuh dalam maksiat gara-gara urina suami jatuh dalam KPK dalam gedung KPK gara-gara urina iyo korupsi le urina hukun balako ke meno mentang drone pegawai drone kena gaji cuma gaji hanalenya kaki bulan meno soal kaki bulan soal awai bulan apa soalnya apa alasannya drone kan khalifah kan jit nelake gaji ba DPKKA ba bendaharawan negara dipikir-pikir nyosit singa hotek kutuk gaji ukun yo kok dipikir-pikir sang nyosit demi sayang ke anak tiadanya kena kudihkan sayang ke anak orangnya sayang ke gop kudip dalam dunia nyo kenyo tugas tengku sekalian tak sayang ke gop tak benci ke roh watai ke pegat dakwah barang kepat jin nejak nekalan semua jajanan di me dalam dakwah di me pucai di me gado-gado di me ane kacang di me jagung di me macam di me rok bak balon upin ipin yang hana faedah melimang me balon upin ipin diup ipe water anak utanya yang mantang ubi-ubi yang retak-retaknya nyan you blow bak mak bak ayah blow mak balon upin ipin padung sabah 25,000 50 demi anak tak blow dakwah lah berlalu waktu berlalu ada dakwah ke kulit dengku pendakwahnya lun harapkan kepada kaum muslimin mak ayah pengunjung dakwah yang satu penitia gemeh celengan pembangunan masjid besar pesangan taruh lun tanyang bak doa nami padung najut ti dalam celeng nyo 2,000 nyan gedra nurul kira tapi kan namanya 25,000 bere sertuh bukan han nak leboh anak mi kada 25 sayangkan dipikir-pikir Umar bin Khattab nyosi menan menyamanan bedah singa ke pegah jak sama-sama suami isteri dan anak jak balai ke dia bak di PKKA atau kedih Assalamualaikum Waalaikumsalam ke pegah cerita aslinya langsung to the point hana pegah abang singklit hana punan langsung nyo tuan bendaharawan negara saya datang kepada anda karena keperluan ini anak saya pakai baju sobek pergi ke tempat pengajian lalu dingejek oleh teman-teman dia malu karena malu maka harus saya beli baju lain sementara gaji saya belum datang bulannya jadi kiban khalifah lon jak bagata orangnya yang kelia pegah lon gelon untuk gaji tolong tabi peng ube ukuran belau baju ane min munya bahasa ino tabi peng 500,000 lon belau baju ane min lon insyaallah watai gaji tengah dah takoh putra ke seoleh di bendaharawan negara ya khalifah siploh jara waktu hulai lon sambut permintaan ron lon hana ragu melimang bahawa ron khalifah urang bea bayar hutang melimang tak ragu ron urang jujur bijaksana hutang ni bayar pasti kerana ron khalifah bahkan ron urang beriman tapi yang ragu lon khalifah umur ron teruk ke tanggal bayar hutang dikatanya orang kunaruh dah fikir menan gusuk dada Umar bin Khattab masya-Allah hana jadi tok buku sok baca ikah 15 orang tu dang tok gaji kaum muslimin sekalian nyo masalah hutang masalah umur tazawwaj bi taqwa fa innaka la tadri iza ja'al lailu hal ta'ishu ilal fajri menyo malam tu umulung singah hura kam min sahihin mata min ghairi illatin gepegah Imam Syauqi berapa banyak orang sehat tapi mati enggak pakai sakit lagi
Jadi dengar pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman di menasah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi yang saw meninggal tengkumpulan, Masya Allah, saatnya mantang balik jeb ia dengan lon, saatnya mantang dang sama-sama berjamaah subuh dengan lon. Pajan kami apa sakit ana bagi tibi nak mupak mentok. Tapi wa kam min alilin asahina min dahri, le tatat urang yang tua renta yang kau tok yo bahasa Aceh, tapi mantang mujak-mujak dia muka umur tang rempak assalamualaikum abu, waalaikumsalam, oh malam fikir abu hanale. Alhamdulillah mantang sihat ni bila Allah. Nyo kenyo faktor kaum muslimin sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dan nyo ajal kita nyo hanatib menyemenan sebelum ajal tiba. Persiapkanlah amal ibadah, dan nyo tengah tam merantau. Nakul Imam Ghazali rahimahullah taala, jaddidi safina fa innal bahra amik wa khuzi zat fa inna safara ba'id. Perbaharui kapalmu karena laut sangat dalam. Nyo laut hidupan dunianya sangat laut datang. Wa khuzizat fa inna fasafara ba'in, tacok perbekalan mita boh lansat boh rame beriuh segala macam. Fa inna safara ba'id, karena perantauan mun sangat jauh. Nabi Adam AS 8 ribu tahun yang kau likut, urangnya golong bangkit mantang lam alam barzah. Gedanyo singgah mati pekeh lusa laju bangkit golong tente. Menyo golong tente payah minta amalan kengon dalam kubur. Nyo kaum muslimin sekalian, mak ayah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagai uraian akhir, alhamdulillah getanyo apapun cerita getanyo orangnya di penghujung zaman teknologi yang canggih, tetapi getanyo sangat berbahagia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabahura ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laginya oleh sembahyang subuh, kebiasaan Rasul sembahyang ana sisanya tanya karena menggantung dengan ceramah ana tawirid le sembahyang subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wirid Rasul berzikir, wirid dan zikir sertanya, kemudian Rasul berdoa, selesai berdoa Rasul berpaling arah ke belakang. Lalu bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, naam ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada anda. Boleh ya Rasul, silakan anda bertanya kepada kami. Tapi sahabat, pikiran kamu lain, sebab Rasul pada akhir-akhirnya kamu lain pegah haba agak apa namanya, lagi-lagi kena tok ajailah bahasa Aceh ka pulang bekas. Lun tanyang bagata sahabat lun, Nabi karuh nu pegah-pegah umulung hana trip dan menan-menan ke karuh pegah-pegah habanya. Cuma lun tanyang ba sahabat bagata Bandung na taturi sahabat so urang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumanya dan yang paling sayang kepada Allah. Sahabat tercenung kaum muslimin, tercenung sahabat terkukui hanapat ke jawab geseu dalam kawan salah satu sahabat, iaitu luntuan katua Abizar punya hana salah, ya Rasul, yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain adalah malaikatullah azza wa jalla. Nabi menggolengkan kepala, bukan itu yang kami maksud ya sahabat. Kalau bukan itu ya Rasul, mungkin anda para Rasulullah, utusan Allah azza wa jalla. Bukan itu yang kami maksud. So salah siro sahabat lain dalam kawan, mungkinkah kami ya Rasul sahabat-sahabat anda sekalian? Bukan ya sahabatku.
Kalau bukan Rasul, tolong jelaskan kepada kami siapa orangnya yang paling dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Watanyan kaum muslimin sekalian, boleh kening Rasulullah kadi di tron, bibi muka Rasulullah ka kemerah-merahan, Nabi ka terkukui nedikui Nabi. Kemudian bibi Rasulullah yang mulia tebang tebib. Ia mata Nabi berurai membasahi pipi. Sambil terisak-isak Rasul mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, kalau anda ingin tahu siapa orangnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah umatku di akhir zaman. Wahai sahabat, umatku di akhir zaman yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rupanya anda para sahabatku sekalian dekat dengan Allah? Wajar, karena anda mengenal siapa saya, Rasulmu, dekat dengan saya sebagai Rasul. Malaikat Allah memang, tapi ini mereka tidak pernah melihat saya, mereka pula tidak pernah melihat anda sebagai sahabat saya sekalian, tapi mereka beriman dan percaya kepada Allah luar biasa. Yang kenyan maka umat lun di akhir zaman, hai sahabat lun, paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, paling sayang Allah kepada umat lun dan paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Andai kata truk umulun kepada umu awaknya, mungkin wajar jimiman gara-gara jika lelun, tapi nyawa jimiman hanai kalelun. Oleh karenanya kaum muslimin sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, getanyo orangnya tiap-tiap bulan maulid le bulan 3 tahun, situl le bulan lebih tapagat perayaan maulid. Apakah yang kita ambil hasilnya, hikmahnya daripada perayaan maulid Rasulullah? Nah, tacok hikmah yang laginya rupa. Siapakah yang kita idolakan dalam hidup ini? So yang tapagat ke idola tengku, yang mutipek gambar Pak Binti, gambar tau Ronaldo, MU, pemain bola yang kafir itu, kafir main bola tanya yang pungo mutaruh, kafir main bola tanya Aceh yang mutaruh urung Islam lom, katanya Muslim tapi mutaruh main bola. Dua apa dosa? Pertama gak agungkan kafir, yang kedua gemutaruh. Nyan yang kita andalkan, tidakkah kita andalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasul telah mengatakan al ulama warasati, ulama itu warisku, kata Nabi. Hanjit ada pek gambar ulama di rumah tu, kena kedih gaduh pegah pemain bola. Di kaum-kaum ibu gaduh fikir ke artis-artis Jakarta, apakah dia Aju Ting Ting, Jessica Iskandar dan sebagainya, wanita yang berbuat maksiat selalu kepada Allah, di samping membukakan auratnya telah melahirkan anaknya di luar nikah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nyan tacok keandalan katanya, ke idola katanya. Sungguh keimanan kita sudah berkurang adanya. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah walhamdulillah, mudah-mudahan lewat ceramah subuh yang singkat Ba'uro yang mulianya, bertergugahlah hati katanya kepada Rasul dan kepada pengikut-pengikut Rasul yang ikut Rasul yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baikli ruh katanya, wate gop main bola tanya tinggal salat maghrib, wate gop main kafe main bola tanya tinggal sembahyang subuh, wate kafe main bola tanya tinggal sembahyang, tanya tamu taruh dan sebagainya. Marilah sama-sama tanya andalkan dan tak idolakan ajaran-ajaran Rasulullah, amanah-amanah Rasulullah, supaya umur tanya yang tinggal siuro dua uro tu kadang singa oleh tahu ba Allah, kadang lusa leh tahu ba Allah, beruh dalam husnul khatimah, beruh dalam suul khatimah, sesuai dengan doa yang tamu doa sabi-sabi, wala tuhyina Allahumma fi ghaflah wala ta'khuzna ala ghurrah.
baik ni pudip lelun ya Allah dalam keadaan tua mua, dan baik ni cak nyawa lun ya Allah dalam keadaan gara-gara tengah menggerak-gerak rukun. Bagi bansit waj'al akhira kalamina indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ni jadikanlah ya Allah akhir umulun tatkala ajal lun katro beruh lun kun kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi ni pegah man qala la ilaha illallah summa mata ala zalik dakhalal jannah ma'al faidin. Bahadis yang lain dakhalal jannah bi ghairi hisab. Berangkasoi itu mungkin kalimah la ilaha illallah kemudian mati hati kalimahnya pasti masuk syurga. Hanai semayang kagetan juga deh. Hanai puasa kakah nai. Cuma pertanyaan, kalau kita tidak melaksanakan salat, kalau kita tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan hukum Islam dan rukun Islam, apakah kita bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Ini pertanyaan dan tajuk kedua masing-masing kaum muslim yang bahagia. Mak dan ayah Hurisi yang berbahagia, mungkin ayah mantang perjumpaan katanya pada pagi yang berbahagianya. Mudah-mudahan nama manfaat hendaknya, terutama kepada saya pribadi Tengku Haji Tarmizi Abbas lon tuan kampung nyampai kampung raya tu. Sekolahnya ba SMP-nya tahun 77. Jino Karhut Usigli di Ubaruh Tupin Raya Tung Campli Kabupaten Pedia asli kan Pedia Jaya. Sering-sering tuan gua kena kampung raya timur kampung raya Tengku Haji Abdullah Bantali Jamun. Ya kampung yang cia kapai hormo. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Nasrun minallah fatahun qarib. Lebih kurang wal kemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.